Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Hari ini adalah hari Minggu Paskah yang kedua. Paskah kedua bertepatan dengan gereja yang memberikan hormat dan bakti akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini gereja merayakan pesta kelahiran Ilahi. Ada sebuah kutipan yang ditulis di dalam buku harian Santa Faustina. Aku menghendaki pesta kelahiran Ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa para pendosa yang malam. Pada hari itu, 12 kakiku yang paling lemah akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahiman. Begitulah pesan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina dan menjadi perutusan untuk kita semua. Kita patut bersyukur karena di pagi kita telah ada komunitas kerahiman Ilahi yang terus-menerus bertekun di dalam devosi kepada kerahiman Ilahi. Kita berdoa agar mereka semua semakin bertekun di dalam devosi ini dan menghayati bahwa kerahiman Ilahi terus mengalir di dalam jiwa-jiwa kita. Mari kita menyebutkan. Intensi kita untuk hari ini, mohon rahmat kebahagiaan berkah untuk saudara kita yang telah dipanggil 100 hari yang lalu, Bapak Bung Cintu atau Bapak S.X. Wahyu Bugawan. Semoga saudara kita yang telah dipanggil mendapatkan tempat terbaik di Tuhan dan juga dengan keluarga terus-menerus disertai oleh rahmat kebaikan Tuhan. Mohon kesehatan dan kebahagiaan untuk para lansia, para ibunda Maria Gadot bersama anak, menantu, cucu, dan cicit. Semoga mereka semua juga ikut bersuka cita di dalam sukacita Paskah. Saudara-saudari yang terkasih, pembaptisan adalah sakaran yang membuka kita untuk mengalami keselamatan dan menerima sakramen-sakramen yang lain. Maka pembaptisan adalah pintu gerbang. Maka mari kita sadari kembali bahwa pintu gerbang sakramen pembaptisan ini menghantar kita untuk mengalami keputusan menjadi kudus. Kita akan kembali pembaptisan yang telah kita terima melalui percikan air suci.
Semoga Allah yang membuat selalu mengajari kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Ya Allah, berkat kebaikan kami yang terkasih,
Engkau telah menentukan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon, penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan. Dengan pengaturan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang benar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Dari surat pertama Rasulullah. Saudara-saudara terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripada. Inilah tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang ada dari Allah mengalahkan ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan ini, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Roh yang memberi kesaksian karena Allah adalah benar. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu,
Berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus mengurusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari 12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan taruhlah ke lambungmu. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada satu ungkapan yang seringkali disampaikan oleh seorang Kristiani, misalnya itu Katolik atau bukan, tapi seringkali kalimat ini disampaikan atau diucapkan bukan karena apa, tapi mungkin karena daya iman yang kuat, yaitu Tuhan memberkati. Kalau bertemu dengan orang lalu setelah perjumpaan, kemudian ada perpisahan, saling untuk meninggalkan tempat, mereka kemudian mengatakan Tuhan memberkati Anda atau Tuhan memberkati kami. Bagaimana masa kita berserah orang lain itu menyampaikan kepada kita Tuhan memberkati. Kita pasti merasakan kita merasakan peristiwa yang berbeda. Dan ini saya kira adalah salah satu cara untuk menumbuhkan semangat di dalam kebersamaan.
Hari ini dalam bacaan yang pertama bicara tentang komunitas. Ada satu kalimat yang saya kira ini menjadi kunci. Kumpulan orang yang percaya itu sehati dan sejiwa. Kumpulan orang yang percaya sehati dan sejiwa. Apa maksudnya? Ini mau menunjukkan kepada kita tiga hal. Yang pertama, iman menjadi dasar membangun komunitas yang sehati sejiwa. Warna, wajib. Yang kedua, mereka tidak hidup untuk dirinya sendiri, sehati sejiwa. Lalu yang ketiga, mereka saling mendukung di dalam kebaikan. Kita sebagai manusia memiliki komunitas-komunitas hidup. Ada kalau saya sebut di dalam gereja kita itu ada banyak komunitas kategori, ada komunitas kerajinan ilahi yang hari ini merayakan Krismas kerajinan ilahi dan memakai susu ini di sebelah kiri sana dan memakai salad masjid. Mereka adalah anggota komunitas kerajinan ilahi yang dulu dan mereka terus mengikuti devosi pada kerajinan ilahi setiap Jumat pertama dan ketiga. Jumat pertama ya, dua dan depan mereka mengadakan pertemuan devosional di gereja untuk berdoa dan menghayati renungan dari harian Palestina. Dan ini adalah salah satu cara. Ada kegiatan yang lain, ada wanita kapal kreatif, kapal baru, ada KKID, kelompok kerja Ibu Teresa, ada persekutuan doa karisma Katolik, ada Litri Maria. Dan semuanya adalah komunitas-komunitas yang dijiwai atau dijiwai masing-masing anggotanya untuk membangun komunitas yang berjiwa. Apakah komunitas yang ada itu sudah sungguh-sungguh didasari oleh dasar iman yang kokoh agar kehidupan mereka juga kemudian menuju kepada dari jiwa. Kalau ditanya apakah komunitas yang ada itu sudah dari jiwa, mungkin jawabannya belum, tapi sedang menuju ke sana. Tapi tidak apa-apa. Ada beberapa contoh komunitas, entah itu komunitas yang offline atau online, komunitas nyata atau maya melalui media sosial kita yang kita ikuti, dan komunitas itu memberikan makna tersendiri di dalam kehidupan atau dinamika hidup kita. Saya menontarkan ada beberapa contoh atau model komunitas yang bisa terjadi. Yang pertama itu mungkin kalau Anda pernah ada di Naltropis, pernah ada di Naltropis atau waktu, entah itu waktu pasir, terminal atau waktu, ada sekumpulan orang yang berkumpul di sana. Apa yang terjadi? Apakah di antara mereka ada interaksi di Naltropis atau tempat atau ruang tunggu itu? Ada interaksi nggak? Tidak ada interaksi sama sekali. Meskipun mereka ada dekat satu dengan yang lain, duduk berdampingan, tapi mereka tidak berinteraksi. Mereka saling diam dan mereka saling sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Mungkin kalau ada yang inisiatif untuk bersama itu pun hanya baca-baca saja. Bapak dari mana? Saya dari sana. Sudah dari sana. Lalu ini yang terjadi komunitas yang ada di lalu yang kedua komunitas biskota atau transportasi umum, baik kereta, baik itu bis atau angkot, orang berkumpul di sana. Mereka saling berdekatan, ada yang sampai duduk itu berdekatan. Tapi apakah ada interaksi di sana? Mungkin ada juga. Apakah mereka memiliki tujuan yang sama? Tidak. Tetapi mereka ada tempat yang sama, melakukan rute yang sama, tapi tujuan mereka berbeda-beda. Apakah ada komunitas yang semacam ini? Di antara komunitas yang ada di Palembang kita, apakah ada yang indikasi ke arah sana? Seperti komunitas yang ada di kota, ada interaksi mungkin ya, sedikit tapi basa-basi. Mereka berkumpul dalam rute yang sama, tetapi tujuan mereka berbeda-beda. Lalu yang ketiga, kalau Anda mengambil di rumah sakit jiwa, kalau ada sekumpulan orang, mereka berkumpul bersama
Kadang-kadang mereka interaksinya paling intensif, banyak sekali pembicaraan yang seringkali mereka lakukan, tapi yang dibicarakan belum tidak seringkali yang satu ngomong apa, yang satu lagi menjawab apa, tidak ada yang nyambung. Apakah komunitas yang ada di dunia kita ada yang kita berkumpul tetapi tidak ada tujuan yang jelas. Lalu juga kalau bicara siapa komunitas menjadi penting. Jadi anggota komunitas adalah mereka yang mau melepaskan egonya dan berani belajar dari yang lain, mengendalikan diri, mengendalikan mulut, pikiran, keinginan yang seringkali berorientasi pada diri sendiri atau bahwa orang sendiri. Orang seringkali ada di dalam komunitas ini bisa menuju ke arah ada di dalam komunitas tetapi tidak menjadi pemersatu atau menjadi troublemaker atau menjadi tukang melusuri atau tukang itu kalau nggak ikut tidak seru atau tukang lemak ini celah atau ini tidak pas ini tidak mau. Komunitas yang hidup adalah yang saling percaya, yang melayani dan memberikan diri demi kebersamaan komunitas. Kita bisa melihat tadi di dalam Injil, Thomas yang entah kemana pada saat para murid lain menerima penampakan Yesus yang sakit, dia ketinggalan informasi dan tidak percaya pada para saksi yang adalah teman-temannya sendiri. Tapi akhirnya dia menyadari bahwa komunitas orang yang percaya bukan dari bukti, tetapi dari kehendak mengikuti lagu dan kalau ini kita merayakan kisah kerahiman, arti bisnis dari kerahiman dalam bahasa Ibrani itu adalah belas kasih ilahi atau dengan istilah rahami atau kehendak, yaitu dua ungkapan yang dipakai untuk menyebut sifat Allah kita, yaitu rahami ada kaitannya dengan rahim atau kandungan atau diterjemahkan dalam bahasa kita sekarang adalah kerahiman ilahi. Adalah sifat alam yang serupa dengan sifat rahim seorang ibu, seperti rambut yang terlindungi, menghidupi, mengharapkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa jarak dan membawa kemana-mana. Dan itulah proses dari sebuah pertumbuhan dalam komunitas. Komunitas adalah kumpulan orang-orang yang anggotanya paling menghidupi, mengharapkan, memberi pertumbuhan, menerima tanpa syarat, dan membawa semangat spiritualitas yang dihidupi bersama itu. Demikian pula kasih Allah pada umat manusia dengan kerahimannya Allah melindungi, menghangatkan, menghidupi, memberi pertumbuhan, menjaga tanpa syarat, dan membawa kita kemana-mana sesuai kehendaknya. Seperti janin tidak dapat hidup dan berkembang tanpa air minum, demikian pula manusia tidak akan dapat hidup tanpa kasih kerahiman Allah. Paulus dari Korintus mengajak kita agar mewakilkan budaya kehidupan bukan budaya kematian, dan Paulus juga mengajak kita untuk mewakilkan Injil yang artinya kabar gembira di tengah dunia yang dipenuhi dengan berita-berita hoax, maki-maki, bullying, dosis, dan upaya-upaya yang membuat hidup menjadi tidak nyaman di dalam komunitas. Semoga kita masih menghidupi roh kerahiman ilahi itu di dalam kehidupan nyata kita, hingga kita semakin belajar untuk mencintai, mengayomi, dan menghibur orang lain. Mari kita Mari kita berdiri, kita teduhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan doa bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Kristus, Putranya yang mudah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menjadi sengsara dalam perjalanan disalibkan Bapa dan Imam, yang berdoa Maria pada hari ketiga
Bersama Bapa yang Maha Kuasa, dari segala datang kami Tuhan yang hidup dan yang aman. Aku percaya Roh Kudus dan Katolik yang kudus, bersekutu Maha Kudus, aman dan besar, panggilan dan kehidupan kekal. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan kesejahteraan kita. Bagi para pembalap semoga para pembalap mempergunakan daya kehidupan, pengampunan dan perdamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengasihi Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Mari kita mohon. Bagi persekutuan bangsa kita, semoga Bapa memberkati bangsa kita. Semoga tercapai rekonsiliasi dalam masalah-masalah yang masih memecah belah bangsa kami. Semoga baik para pemimpin maupun rakyat percaya akan hari depan yang dibangun atas dasar keadilan dan perdamaian. Mari kita bagi dunia yang berada dalam cengkraman perang dan kekerasan, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Semoga senjata-senjata perang tidak dipergunakan lagi di seluruh dunia, sehingga kasih dan persaudaraan menang atas kebencian dan kekerasan. Marilah kita berdoa. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita dan mengalami cobaan, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya pada Tuhan saat penyembuh dan pemberi. Marilah kita berdoa. Bagi umat di bawah kita salam dan serta teman-teman lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Adil, Putramu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antar kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cahaya kami bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus bersama dengan sumber roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon kesukaran iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebaikan Tuhan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, baik, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Kami memuji Tuhan setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Tuhan dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami dikorbankan dengan mempersembahkan setiapnya di hari lalu. Ia menyempurnakan Tuhan lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam altar dan anak tunggal. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mandat kemuliaan bagimu dengan taat tinggi dan berjalan. Maka kami mohon tuliskan kembali ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roh, dan sambil mengucap itu Dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian Tuhan sudah berjalan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Marilah kami teriman kita, setiap kali
kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga layak mendekat Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan ceritamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan kawan kami Tuhan Yesus dan untuk kami Antonius serta semua orang dewasa. Ingatlah juga akan hambamu Bapak Petrus Wahyu Sugawan yang telah terpanggil 100 hari yang lalu dari dunia ini ke hati-hati. Rencana ia yang menjadi satu dengan Tuhan dalam kematian juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan dan terimalah mereka dalam cahaya roh dan kami mohon kasih dalam kami semua agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Tanta Kawan Maria Bunda Allah, Tante Yesus mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun memperkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan acara hati Yesus Kristus Putra. Dengan dalam dia, bersama dia dan dalam dia, bagi Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Mari kita kirimkan doanya. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Kami Tuhan selalu bersama.
Saudara-saudari terkasih, inilah kedua Allah yang maha pencipta dunia. Berbahagialah kita di bidang pergumulannya. Tubuh dan darah Kristus. Umat yang diperbolehkan menerima hukum adalah yang sudah dibagi secara absolut dan sudah menerima hukum pertama, serta tidak terhalang kepada Tuhan.
Marilah berdoa. Dialah anggota hadirnya dengan kami melalui Yesus Putramu yang telah bangkit dengan daya. Semoga kami selalu menyadari bahwa ini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami, hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang menjanjikan. Sebab Dia Tuhan mengantara kami. Amin. Mohon perhatian dan beberapa pengumuman. Para bapak dan ibu lansia yang hari ini, Minggu tanggal 7 April 2024, telah genap berusia 60 tahun ke atas, usai bisa diharap menuju aula gereja melalui pintu samping untuk mengikuti perayaan Paskah dan ramah-ramah. Perayaan Ekaristi Hari Raya Kabar Sukacita pada hari Senin tanggal 8 April 2024 pukul 18. Misa pagi ditiadakan dipindahkan ke sore hari. Ibadah Paskah bersama FKKG Yon pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 pukul 16 bertempat di Gereja Katolik Bunda Maria Galuh. Sekian pengumuman, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tugas liturgi yang membantu perayaan ini, dan juga selamat kepada kaum manusia yang kalinya akan merayakan Pesta Paskah bersama-sama di aula. Dan disebutkan bagi Anda yang hadir pada hari ini yang usianya di atas 60 diundang dan hadir. Ya, seluruh 60 ya penuhi ke sana juga diperbolehkan itu. Lalu juga terima kasih kepada komunitas Kerajinan Ilahi Paroki Bunda Maria Galuh yang telah bersama-sama merayakan pesta Kerajinan Ilahi dengan peralatan gambar suci Kerajinan Ilahi dan juga dalam kaligrasi ini. Semoga komunitas Kerajinan Ilahi semakin tersebut di dalam doa dan pembayaran akan Kerajinan Ilahi. Komunitas ini dikoordinasi oleh Sudema. Semoga kita semakin berkembang dan bertumbuh di dalam iman. Terima kasih kepada seluruh umat yang hadir dalam kaligrasi ini. Mari kita akhiri kaligrasi dengan berkati. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, terbilang kita sudah selesai. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Yesus